Annyeonghaseyo. Sekarang kita akan belajar tentang eso yang berarti dari. Jadi eso ini digunakan untuk menandai sebuah lokasi dari sebuah aksi dan juga menandai tempat atau waktu keberangkatan ketika dilekatkan dengan sebuah kata benda. Cara penggunaan yang pertama ada 장소명사 plus eso berarti di. Nah, 장소명사 berarti berhubungan dengan tempat. 장소 itu tempat. Catatannya, kalau 장소명사 plus eso yang berarti di, itu kata kerjanya aktif. Kata kerjanya aktif. Di materi sebelumnya ada juga ya. Artinya sama, di. Tapi kata kerjanya beda. Kalau yang itu kalau kata kerjanya ada ita, manda, nohda, duda, sama anda ya. Itu berarti di yang pakai sedangkan pakai eso itu kata kerjanya selain itu. Jadi tipsnya buat bedain kapan kita pakai dan kapan kita pakai eso itu lihat kata kerjanya. Aku kasih catatan buat bedain itu lihat kata kerjanya ya. Lihat. Nah, ini buat bisa bedain kapan kita pakai kapan kita pakai eso untuk yang memiliki arti di. Kita lihat contohnya dulu. Ini ada 영수 씨는 지금 도서관에서 책을 읽습니다. 영수 씨는 saudara 영수 지금 sekarang 읽습니다 membaca cek buku eso di 도서관, perpustakaan. Nah, kita lihat kata kerjanya ini ya. Kata kerjanya 읽습니다, membaca. Itu di luar kata kerja yang ada di daftar ya, yang ada ita, manda, nohda, duda, sama anda. Ini di luar kata kerja itu. Maka pakainya eso, di. Dan ini kata kerjanya aktif, membaca. Kata kerja aktif. contoh lagi, 어디에서 한국말을 배웁니까? 배웁니까 belajar 한국말 bahasa Korea eso di 어디 mana belajar bahasa Korea di mana. Ini belajar kata kerjanya aktif. 식당에서 밥을 먹습니다. 먹습니다 makan 밥 nasi eso di 식당 restoran. 저는 공장에서 일합니다. 저는 saya 일합니다 bekerja eso di 공장 pabrik. Nah, terus yang kedua itu cara penggunaannya ada 장소명사 atau 시간명사 plus eso. Ini diartikan dari. Jadi ada tempat, 장소 tempat, sigan waktu. Bisa nempel di nama tempat, bisa nempel di waktu. Itu diartikan dari. Jadi kita lihat kata kerjanya ya. Kalau kata kerjanya mengenai kayak pindahan ya, pindah kayak coba hamida berangkat, berarti kan melakukan melakukan perpindahan. Nah, itu pakainya eso ya. 이 버스는 bus ini coba hamida berangkat eso dari Dong Seoul. Seoul timur, Dong itu timur. Bis ini berangkat dari Seoul timur. Itu kan bisnya mengalami perpindahan tempat. Terus kita lihat contoh lain. Ada 서울에서 도쿄까지 몇 시간 걸립니까? 걸립니까 membutuhkan waktu. 몇 시간 berapa jam? eso dari Seoul kaji sampai Tokyo, Beijing.
membutuhkan berapa waktu atau berapa jam dari Seoul sampai Beijing? 오전 9시에 오후 7시까지 일합니다. 일합니다 bekerja. Esok dari ojon 9시 jam 9 ojon pagi kaji sampai ohu 7시 jam 7 malam. Nah, itu kayak ada waktu ya, waktunya itu dari terus ada sampai, berarti waktu kegiatan itu terjadi dari jam berapa sampai jam berapa, atau dari tempat ini sampai tempat itu pakainya eso. Terus ada oner nara eso wasmnika datang, eso dari nara negara, oner mana, datang dari negara mana, itu pakainya eso ya, bukan oner nara wasmnika, itu bukan, pakainya eso. Nah, terus kita langsung lanjut ke segi konsep latihan menulis. Yang 23.1 ini kita mengisi bagian yang kosong dengan atau eso. Jadi kita lihat kata kerjanya ya. Kata kerjanya. Kayak contoh, aku kasih contoh yang Ini nomor 1 ada 갑니다. Kata kerja perpindahan 갑니다. Yang tadi ada catatan ya. 가다, 오다, 보내다 itu pakainya Jadi 동생이 학교에 갑니다. 동생이 학교에 학교에 maaf. Nah, 동생이 학교에 갑니다. Jadi kita lihat kata kerja belakang. Terus, nah kalau yang nomor 3, ini kata kerjanya ilhamida. Tadi kita pakainya ya eso. Aku kecilin fontnya. Bentar. Fontnya kecilin. Oke. 저는 공장에서 일합니다. Saya bekerja di 공장 pabrik. Jadi kita lihat kata kerjanya untuk cara ngerjain yang kapan kita pakai dan kapan kita pakai eso. Jadi kita lihat materi yang udah kita pelajari ya. Terus kita lanjut latihan soal lagi yang 23.2. Di sini ada keterangan, ada i, ka, el, eso, hante, sama hanteso. Nah, materi-materi ini udah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, di mana i atau ga itu untuk partikel subjek, o sama rel untuk partikel objek, itu artinya di, ke, per, pada, eso berarti di, dari, hante, kepada, hanteso, dari. Kalau hante sama hanteso itu untuk orang atau binatang ya, jadi ada dua subjek, ada orang ya, kayak misalnya ada guru, ada murid, itu kan dua subjek ya, subjek orang. Maksudnya ada dua kata benda yang berbentuk orang, saram, atau berbentuk binatang, itu pakainya hante. Terus hanteso juga, ini berarti kepada atau untuk, yang ini berarti dari. Aku kasih contoh, untuk nomor 1 itu ada 저는 매달 고향 편지를 보냅니다. Nah, kalau kita belum tahu artinya, kita bisa sambil lihat kamus ya, biar kita bisa tahu ini cocoknya pakai yang mana, apa pakai i, ka, el, rel, eso, hanteso kayak gitu ya. Kalau nomor 1 aku kasih contoh, ada 저는 saya 보냅니다 mengirim, 편지 surat, 고향 medal, goyang kampung halaman, medal setiap bulan. Nah, ini ada kata kerja perpindahan fonemida. Di bab sebelumnya, kalau ada kata kerja perpindahan fonemida,
berarti kita pakainya E. Pakai E. Terus aku kasih contoh nomor 5. Ini ada bi, titik mani omnida. Bi hujan, mani omnida. Banyak turun atau turun deras. Banyak turun deras. Nah, berarti bi ini berperan sebagai subjek. Subjek itu I sama K ya. Nah, kita lihat bi itu vokal, maka kita pakai yang ke 비가. 비가 많이 옵니다. Terus aku kasih contoh satu lagi, nomor 7. Ini ada 저는 태국 titik-titik 왔습니다. 저는 saya 왔습니다. Telah datang titik-titik Taeguk Thailand. Berarti dari, saya telah datang dari Thailand. Nah, ini pakainya yang eso ya. Eso. Jadi buat bedain sama eso kita harus lihat kata kerjanya. Oke, sekian pembahasan bab 23 mengenai eso yang berarti di sama dari. Sekian, 감사합니다. 안녕.